Hayu, kita bakal mulai aja. Gue bakalan bikin battle antara dua produk dari dalam negeri, yaitu yang satu dari Viva Perfect Cover Up, terus yang satu dari Lux Crime Ultra Cover Foundation Balm. Dan seperti ini dalamnya, kurang lebih sih kalau dilihat dari kondisi produknya sendiri itu sepertinya sama ya teman-teman. Oke, kita bakalan bahas klaimnya dulu aja. Ini sepertinya kalau di e-commerce nggak terlalu lengkap ya. Untuk Perfect Look Cover Up gue pakai yang warna 1 Ivory Cover Foundation. Dia mudah menyamarkan noda bekas, jerawat, flek, garis halus, terus ketidaksempurnaan rona kulit wajah. Terus dia bisa bikin halus dan tahan lama. Sudah itu full coverage, soft focus, matte finish, long lasting, waterproof. Alright, soft focus, waterproof, long lasting. Ya, kurang lebih sepertinya sama ya teman-teman. Untuk si Lux Crime ini, dia mempunyai klaimnya adalah full coverage, balm to cream formula sama matte finish, kurang lebih sama ya teman-teman. Tapi kalau untuk Viva ini dia tidak ada klaim bahwa dia krim atau apa, pokoknya cover foundation gitu ya. Oke, kurang lebih sih kita bakalan lihat aja di sini konsistensinya. Ini yang Viva, gue bakalan sentuh pakai tangan, kayaknya sama sih teman-teman. Dia pada saat disentuh pakai tangan itu langsung melting ya, langsung meleleh, tapi dia tetap keras, jadi mungkin boleh kita kategorikan sebagai foundation cream ya. Jadi ini yang Viva Ivory ya teman-teman. Terus kalau untuk Lux Crime ya seperti ini tuh. Kalau Lux Crime itu dia langsung kayak meleleh banget atau kurang lebih tidak seperti cream foundation ya. Terus untuk warna Lux Crime gue pakai warna yang cheesecake. Nah untuk Viva ini dia isinya ada 13 gram, sedangkan untuk Lux Crime ada 10 gram. Lux Crime harganya adalah saat ini gue bikin video adalah tanggal 7 September. Dia lagi ada promo dari 159.000 menjadi 130.000 ya. Jadi ada promo. Biasa lah ya kalau di Shopee ya, ini kebetulan gue lihat dari Shopee. Nah kemudian kalau untuk yang Viva yang gue beli ini kebetulan kan memang gue udah beli lumayan lama ya teman-teman, jadi ini gue harus cari dulu sebentar. Nah ini untuk harga dari Viva itu dia bervariasi, jadi tidak sama di setiap e-commerce, di setiap toko ya. Dan yang punya gue ini beli di Mel online shop, harganya Rp32.700. Oke, kita bakalan coba aja langsung. Dan karena gue pengen tahu ya coverage dari Viva Cover Up Foundation, gue akan pakai di bagian sebelah kiri wajah gue, karena bagian sebelah kiri wajah gue yang lebih banyak sekali spot-spot ya, seperti acne scars, udah gitu melasma. Untuk bagian sebelah kanan memang ada acne scars tapi tidak terlalu intens atau tidak terlalu terlihat pigmentasinya, juga ada kurang lebih melasma, sama lah ya. Alright, kita bakal mulai aja. Dan untuk penggunaannya gue bakalan ambil menggunakan jari, terus baru gue nanti bakalan coba blend menggunakan brush. Karena untuk Lux Crime ini seperti kalian tahu, kemarin gue udah juga sharing ya ke kalian, itu brush dari Lux Crime menjadi salah satu brush favorit gue karena bagus, halus. Terus untuk meratakan foundation itu walaupun tidak menggunakan Lux Crime, pakai foundation lain dia tetap bikin bagus ya teman-teman. Oke, di setengah wajah bagian sebelah kiri ini gue sebarin seperti biasa kalau gue menggunakan foundation ya, standarnya seperti ini. Jadi gue kalau pakai foundation cair juga akan lakukan hal yang seperti ini. Yang harga murah 15 ribuan yang gue beli di Lazada, ini jawara gue ya teman-teman. Gue bakalan coba ratain dulu. Ini yang Viva sebelah kiri wajah gue, kalian bisa lihat. Oke, kayaknya gue bakalan ngeratain sama juga pakai produk brush yang ini. Gue punya dua ya, jadi supaya lebih adil aja. Aplikatornya juga kita bikin sama aja. Oke, ini
Oke. Nice. Tipis, mudah di blend. Kalau dibilangnya matte, gue nggak tahu, karena kalau di wajah gue dia nggak yang matte ya, lebih ke satin yang istilahnya masih ada sheen tapi nggak terlalu yang basah atau tidak berminyak. Poinnya seperti itu ya. Nih bagian sebelah kiri wajah gue, dan wow, surprisingly have a good coverage kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Oke, gue ambil tuh. Kalau Lux Cream itu pada saat diambil tuh dia langsung kayak nempel gitu, jadi dia kayak lebih, menurut pendapat gue, kayak kalian itu ngambil apa ya, mentega juga nggak yang seleleh ini ya. Ini tuh kayak meleleh banget teman-teman. Jadi dia dibilangnya kan balm to cream ya, atau balm to cream. Tapi setahu gue kalau balm itu kan balsem ya bahasa Indonesianya ya, daripada kalian susah nyebutnya. Itu harusnya kan kalau balsem dia agak keras gitu ya teman-teman ya, baru nanti pada saat disentuh pakai jari atau pakai tangan dia akan meleleh. Tapi kalau ini dia emang udah leleh gitu. Jadi kalau dibilang balm to cream, ini sih udah langsung krim, cuma bedanya dia tidak dipadatkan, itu aja. Alright, waktunya untuk ngeblend yang bagian sebelah kanan wajah. Ini sebelah kanan wajah gua menggunakan Lux Cream. Oke, kalau di blend menurut pendapat gua ya, kalau untuk Lux Cream ini dia lumayan pekat sekali ya. Sorry bentar, ada rambut, nempel rambutnya. Lumayan pekat dan lumayan kayak dia ada melapisi bagian permukaan kulit gua. Beda dengan Viva. Kalau Viva itu pada saat di blend itu dia kayak langsung menyatu dengan kulit wajah, bagus banget. Terus kalau untuk Lux Cream dia lumayan tebel ya teman-teman, karena ya pada saat dipegang tadi pakai jari itu dia kayaknya kental banget gitu ya, konsistensinya memang lebih pekat. Nah kalau untuk si Viva ini dia konsistensinya kayak, kalian ngebayangin gak sih mentega pada saat kalian ambil terus dimasukin ke atas wajan panas tuh langsung kayak meleleh gitu loh. Itu seperti yang terjadi di atas kulit wajah gue pada saat gue pakai Viva gitu ya. Tapi kalau pakai Lux Cream ini gue nggak jadi ya pakai brush dari Lux Cream, biar adil aja brushnya sama. Ini gue pakai ke bagian bawah mata, nanti juga untuk bagian Viva gue coba untuk pakai ke bagian bawah mata, pengen tahu dia creasing atau enggak. Dan gue sudah menggunakan skincare andalan. Oke, kalau Lux Cream ini dia sangat-sangat amat tebel, walaupun gue pakainya sedikit, jadi dia sit on top my skin ya, nggak melting, tidak menyatu. Dan dari apa yang gue lihat itu dia still ya masih, padahal gue nggak ada kulit kering ya teman-teman, ini jadi kayak dia nemplok di atas kulit aja gitu, jadi kayak banyak kulit kering, padahal gue nggak ada kulit kering kalau untuk si Lux Cream ini. Oke bentar, coba gue deketin ya teman-teman. Nih kayak gini ya, ini bagian yang Viva tuh, kalian bisa lihat, mudah-mudahan kalian bisa lihat, mudah-mudahan sejelas seperti gue melihat. Ini yang bagian Lux Cream, jadi bagian Lux Cream itu kelihatan tebel banget, si foundationnya sit on top my skin, tidak melebur menjadi satu dengan kulit. Terus kemudian gue mau coba ngeratain bagian bawah mata gua dengan penggunaan dari produknya Viva. Gua ratain sampai bawah mata. Oke. Iya, oke. Jadi ini jelas banget sih kalau di bagian bawah mata. Kalian bisa ini bentuknya aja udah beda ya. Ini brushnya yang gua pakai untuk Viva. Ini brush yang gua pakai untuk Lux Cream. Dia tuh kayak nggak mau menyatu ya teman-teman kalau untuk Lux Cream ini. Terus
Kalau kalian bukan tipe orang yang lebih mengenal kulit kalian, pada saat kalian menggunakan base makeup terus kalian pakai foundation brush seperti ini, itu dia bakalan ngasih streaky marks. Pada saat gua menggunakan Viva itu gua udah kayak nggak usah mikir, nggak usah takut-takut untuk ngeblend. Kalau untuk warna, menurut pendapat gua walaupun cheesecake ini lebih gelap tadi dibandingin pada saat swatches ya, ini cheesecake, ini yang ivory. Tapi kalau di atas wajah gue nggak terlalu yang significantly different gitu ya kelihatannya gitu ya, jadi masih bisa lah ya. Intinya warnanya untuk Viva, kalau kalian pakai yang cheesecake di Luxe Crime Balm Foundation, kalian bisa pakai yang ivory di Viva Cover Up Foundation. Alright, seperti ini ya teman-teman. Jadi sebentar gue mau ngelengkapin dulu, kita bakalan lihat nanti ya, gue kasih lihat setelah full make upnya seperti apa. Jangan kemana-mana. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil akhir dari make upnya setelah gue melengkapi make up gue dengan penggunaan dua produk foundation ya. Dari sebelah kiri ini yang Viva, yang sebelah kanan adalah Luxe Crime. Oke, yang seperti ini produknya, dan gue bakalan coba untuk refresh lagi. Sorry tadi kalau gue bilang dia mempunyai undertone yang sama, dan setelah gue lihat, setelah dia ada oksidasi, dua-duanya ada oksidasi ya teman-teman, satu itu. Tapi yang lebih parah oksidasinya menurut pendapat gue yang Luxe Crime. Terus warnanya Luxe Crime ini yang cheesecake itu dia lebih ke neutral atau lebih ke enggak terlalu yellow, enggak terlalu pink. Nah kalau untuk ivory ini dia lebih ke undertone-nya lebih ke pink ya teman-teman. Itu satu ya. Terus dua, untuk oksidasi dia ada oksidasinya, dan setelah gue lengkapin make up looknya, gue coba untuk pakai powdernya itu bener-bener setipis mungkin supaya mengurangi yang namanya creasing. Jadi untuk penggunaan powdernya gue usahain sesuai dengan yang biasa gue pakai ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah untuk di bagian under eye lebih tebal yang Luxe Crime, untuk yang Viva lebih ringan kelihatannya, dan kalau buat rasa dua-duanya sama-sama ringan. Terus untuk kondisi setelah dipowderin, kalau misalkan tadi di awal Luxe Crime itu kayak sit on top my skin ya, still dia masih lumayan kayak apa ya, kayak gue pakai foundation terus nggak blend atau tidak di blend dengan baik, atau ada kondisi dimana wajah kalian itu kayak habis facial atau kalian habis perawatan wajah terus kulitnya itu kering-kering. Itu adalah kondisi permukaan wajah gua kalau gue pakai Luxe Crime. Tapi kalau untuk Viva itu bener-bener ya halus aja gitu, enak, bener-bener ringan. Terus untuk semua klaimnya dia matte, walaupun hasil akhir dari foundationnya nggak terlalu yang matte banget dibandingin dengan Luxe Crime. Kalau Luxe Crime iya bener-bener matte. Longwearnya gue bakalan coba ini ya sampai dengan nanti tengah malam. Terus kalau untuk apa ya istilahnya, mending yang mana ya, tadi kan Viva harganya 30 ribuan, kalau untuk Luxe Crime 130 ribu ya. Kita bakalan coba lihat di awal. Kalau menurut pendapat gue lebih cenderung suka yang Viva dibanding Luxe Crime, tapi kita lihat di akhir hari bakalan seperti apa ya. Kita lanjut lagi nanti 8 jam kemudian. Oke teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini setelah kurang lebih 4 atau 5 jam setengah ya, 5 jam setengah, setengah 9 malam sekarang. Jadi tadi terakhir itu gua selesai jam 4, kurang lebih jam 3-an, jam 3 ya 5 jam setengah ya. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini bagian yang menggunakan Viva Cover Up. Bagian sebelah kiri kalian bisa lihat memang udah keluar minyak. Kalau menurut pendapat gua, kalau dibandingin ya untuk Viva dengan Luxe Crime, Luxe Crime sebelah kanan Viva sebelah kiri ya, ini menurut pendapat gua untuk nembus minyaknya yang lebih banyak itu yang Viva ya teman-teman. Oke, dan untuk yang Luxe Crime memang udah ada minyak, tapi dia masih terfokus di bagian hidung sebelah sini. Udah agak mulai ke sebelah sini, cuman belum terlalu banyak. Nah, perbedaannya honestly teman-teman, setelah gua
lihat sampai dia keluar minyak pun untuk bagian yang Viva menurut pendapat gue masih nampak terlihat natural. Terus untuk yang bagian Lux Crime itu lumayan kelihatan agak sedikit banget cakey, karena dari awal honestly dia udah cakey, jadi dia tuh nggak nyatu dengan kondisi di atas kulit wajah gua ya. Sedangkan untuk yang Viva dia walaupun tipis dengan coverage yang menurut pendapat gua oke ya, tampilannya natural walaupun dia tidak matte seperti Lux Crime. Jadi pada saat digunakan setelah diaplikasikan untuk yang Lux Crime itu dia lebih matte dibandingin dengan yang Viva Cover Up. Tapi kalau kalian mau tanya sematte apa sih gitu ya, ini tidak seperti foundation untuk kulit berminyak pada umumnya, dimana biasanya matte-nya itu bener-bener matte banget langsung kering. Enggak, tetap basah, lebih ke matte yang memang istilahnya apa ya, velvet gitu loh. Jadi nggak terlalu yang matte kering banget ya, dan memang dia malah jadi sit on top my skin. Nah sedangkan untuk Viva dia itu lebih ke satin, tetap ada sedikit cahaya dari penggunaan si foundationnya, terus di blendnya sangat amat mudah, hasilnya natural, coveragenya oke banget. Terus tadi gue tidak mencoba untuk build up, tapi kalian bisa lihat ya bagian di bekas jerawat ini tidak ada yang luntur setelah gue pakai blush, pakai contour gitu kan. Terus dipakein powdernya kondisinya kurang lebih banyaknya pun sama, powdernya juga sama. Tadi gue pakai SK yang Flawless Micro Setting Powder warna yang custard setnya, khusus di bagian center wajah. Nah terus untuk bagian perimeternya ini gue set menggunakan powder foundation dari MAC. Jadi istilahnya gue memaksimalkan penggunaan dari foundation dari kedua foundation ini, dan dipakai hanya di bagian perimeter. Untuk Lux Crime tetap ya, intinya dia tetap sit on top. Tuh, kalian bisa lihat nih, gue coba deketin ya, jadi masih kelihatan kayak kita pakai foundation gitu loh. Nah kalau ini tuh dia nggak, bener-bener sangat amat natural banget nih. Jadi sehalus ini ya teman-teman. Terus sampai ke bagian bawah mata pun gue bakalan lihat lurus nih, bagian bawah mata itu dia tetap ada fine linesnya, tetap ada, nggak bikin fine linesnya dihilang ya, karena tidak ada produk kosmetik yang bisa bikin fine lines itu hilang, tapi lebih ke mengurangi kondisi yang terlihat berat di bagian bawah mata. Kalau untuk Viva itu tidak ada apa patchy, nggak ada yang namanya creasing tuh, kalian bisa lihat nggak ada yang numpuk di sini. Sedangkan untuk Lux Crime dia langsung kelihatan tuh ada yang numpuk-numpuk di sini. Jadi apa ya, walaupun sebenarnya rasanya itu sama, nggak ada yang lebih berat, nggak ada yang lebih ringan ya teman-teman, baik si Lux Crime maupun Viva. Tapi kalau menurut pendapat gua, kalau dilihat tuh kelihatan kita yang pertama kali pakai aja Lux Crime itu kayak gue sudah menggunakan make up 8 jam gitu, udah mulai berpisah di bagian kulit karena kedorong sama minyak. Padahal pada saat pertama kali dipakai, selesai di blend atau selesai dibaurkan untuk yang Lux Crime ini dia kan lebih matte gitu ya. Nah tapi untuk yang Viva walaupun dia sedikit agak ada glownya, itu dia langsung kayak udah kayak kulit gue sendiri gitu ya. Dan kalau misalkan kalian tanya ya, ini overall gitu keputusannya, review dari yang bisa gue kasih, kenapa ini hanya di 5,5 jam, karena gue pengen fair aja teman-teman, nggak mau nge-push terlalu lama lagi dalam penggunaan kedua foundation ini, sebab dia di 5,5 jam aja udah cukup ya, udah cukup kelihatan gitu. Walaupun kedua-duanya ini klaimnya tahan minyak atau matte foundation dan long lasting pastinya ya, tapi kalau gue lihat dari klaimnya kedua-duanya itu nggak long lasting ya. Cuman kelebihannya untuk Viva dia lebih halus, lebih natural, lebih bagus, nggak ada cakey, nggak ada creasing. Dan untuk Lux Crime kebalikannya ya, berasa apa namanya, kayak nggak bener ngeblendnya gitu ya, sit on top my skin gitu. Terus apalagi long lasting ya, menurut pendapat gue dua-duanya nggak long lasting, karena seperti kalian lihat 5,5 jam aja dia udah mulai keluar minyak ya. Mungkin bisa diakalin dengan penggunaan powder di bagian-bagian dimana kalau minyak ini cepat tembus tuh pakai setting spray lagi. Jadi tadi itu gue nggak pakai setting spray lagi dan tidak menggunakan powder terlalu banyak, karena pengen tahu aja dari kemampuan foundationnya ini sendiri tuh seperti apa gitu kan ya teman-teman. Tapi kalau gue ditanya ya dari semuanya gitu,
dari harga, terus dua-duanya sama-sama produk lokal, terus klaimnya kurang lebih juga sama, walaupun konsistensi dari yang balm yang punyanya Lux Crime ini dia kan lebih lumer dibandingin yang Viva ya teman-teman. Kalau gue berpendapat dan gue melihat juga gue langsung merasakan yang Viva Cover Up ini lebih menang dibandingin Lux Crime. Kenapa? Sama-sama produk Indonesia, harganya jauh lebih murah, hasil di atas wajah juga bener-bener ringan, natural, nggak ada keki, bener-bener menyatu dengan kulit wajah, semuanya hasilnya jadi bagus, nggak berat di bagian bawah mata, walaupun dipakai sampai ke bagian bawah mata gitu. Jadi ya itu dia ya, kalau gua bisa nilai untuk yang Viva, dia satu ya masalahnya tidak matte, se-matte yang Lux Crime kan ya, jadi itu -1. Dan yang kedua dia dibilangnya kan long lasting, dia nggak long lasting ya, jadi ini nilainya 8. Nah untuk si Lux Crime ya, dia juga tidak long lasting. Kalau dibilang matte juga nggak terlalu yang matte bikin kering gitu ya. Terus udah gitu dia keki pada saat pertama kali digunakan, jadi minusnya itu ada 3. Nah sedangkan untuk Viva kan ada 2, jadi untuk nilai atau rating gue bisa kasih nilai Viva ini 8, untuk Lux Crime ini 7. Dan ya kalau pendapat gue pribadi, gue pilih yang mana, Viva atau Lux Crime? Kalau gue sih akan lebih Viva aja deh, jauh lebih murah. Dengan harga yang ditawarkan oleh Lux Crime gue bisa beli banyak banget. Jadi buat mungkin teman-teman di luar sana yang memang penasaran untuk penggunaan balm foundation dari Lux Crime, kalau menurut pendapat gue sih mendingan coba Viva. Dengan harga 150.000 yang ditawarin bisa beli 5 shades dari Viva Cover Up foundation ya, kamu bisa istilahnya lebih ngirit gitu loh. Terus udah gitu kalau jadi muak kan memang mau nggak mau harus punya pilihan shades yang banyak nih ya. Kalau kalian bisa beli Viva ini udah cukup kalau menurut pendapat gue. Tinggal penggunaan primernya, tinggal pakai setting spraynya dengan maksimal, tinggal di push pakai powdernya. Kalau menurut pendapat gue sih gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih battle antara Lux Crime dengan Viva sampai di sini dulu. Ini kurang lebih gue sengaja dideketin terus biar kalian bisa lihat langsung kan ya. Oke, untuk di terakhir ya, untuk di ini tuh gue selalu ada ya di bagian sebelah sini fine lines gitu. Dia untuk Lux Crime nyangkut di sini, tapi kalau untuk Viva dia nggak ada nyangkut. Terus untuk di smile line tuh gue ada smile line, Viva itu nggak ada nyangkut sama sekali ya teman-teman. Kalau sebelah sini memang gue nggak ada smile line, jadi smile line gue itu di sini yang bermasalah, sama di sini line-nya juga bermasalah. Jadi intinya ya balik lagi tetap ya yang menang tetap Viva teman-teman. Oke, jadi segini dulu battle antara Viva dengan Lux Crime-nya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan yang penasaran udah nggak penasaran lagi, dan kita bakal ketemu lagi di video gue yang lainnya. Jangan lupa bahagia, bye.